Halo Colikiater semua dimanapun Anda berada, gimana kabarnya? Ya, semoga Anda baik-baik saja dan diberikan rezeki yang banyak dan juga halal. Kembali lagi bersama saya, Boy, dan yang Flyin The Kecrot. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film survival yang berjudul Dead Calm yang dirilis pada tahun 1989. Yang mana film ini mendapat julukan film terbaik dari 1000 film yang pernah dibuat di Amerika karena memang ceritanya sangat sedih, sangat menarik dan juga sedih. Di sisi lain ada kebaikannya yang bisa diambil dari film ini. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya biar Anda tidak ketinggalan alur cerita film survival berikutnya. Oke, tanpa banyak bacot, yuk kita simak aja alur ceritanya. Siapkan sabun tutup pintu, longgarkan celana. Mari kita katakan sama-sama. Film dimulai. Film bermula dengan memperlihatkan seorang perwira angkatan laut kerajaan Australia yang baru saja turun dari kereta. Beliau bernama John, yang mana saat itu bertepatan malam Natal dan John sengaja mengambil cuti demi untuk merayakan malam Natal bersama keluarga tercintanya, yakni anak dan istrinya Ray dan Danny. Merry Christmas, Captain Eager. Merry Christmas, Evan. Merry Christmas, sir. Di sana John pun culang-ciling berharap Ray dan Danny sudah tiba di stasiun ini untuk menjemputnya. Namun sayangnya sudah beberapa jam John menunggu sang istri dan anaknya tak kunjung juga datang. Hal ini benar-benar membuat beliau cemas dan juga khawatir, takut terjadi hal yang tak diinginkan kepada anak dan istrinya. Dan ya, benar saja firasat John tidak salah. Di sana ada dua orang polisi yang mencarinya dan mengabarkan bahwa Ray dan Danny kecelakaan saat mau menjemputnya. Dan kini mereka berada di rumah sakit. John pun langsung bergegas pergi ke rumah sakit tersebut dengan perasaan sedih yang teramat dalam. Dan akibat tragedi kecelakaan itu, Danny, anak tercintanya yang baru berusia kurang lebih 2 tahun, tewas. Sedangkan Ray, sang istri, mengalami luka di wajahnya dan juga belum sadar. Husband, I want you to talk to her. Ray, it's me. It's John Ray. Beberapa hari kemudian akhirnya Ray pun sadar dan luka di wajahnya pun sembuh. Demi untuk menghilangkan duka atas kematian anak tercintanya, mereka pun memutuskan untuk berlibur dengan sebuah kapal pesiar milik mereka. Namun di sini Ray masih belum juga bisa melupakan saat kronologi kecelakaan itu terjadi, yang mana saat kejadian sebelum kecelakaan itu terjadi Ray dan Danny sedang sendaguro bernyanyi dengan penuh kebahagiaan. Kebetulan saat itu hujan begitu deras, tiba-tiba boneka yang dipegang Danny terjatuh. Danny pun mengambilnya dan hal itu membuat Ray mengemudikan mobilnya menjadi tidak fokus hingga membuat Ray menabrak salah satu mobil yang lain. Teringat akan peristiwa kecelakaan itu membuat Ray rewas kelirihnakeun mencerit-cerit penuh penyesalan hingga mengagetkan John yang sedang berada di dapur kapal ini dan langsung menghampirinya. Di sini Ray mengajak John pulang ke rumahnya dan tidak melanjutkan liburannya. John pun menegaskan dan menjelaskan justru lewat liburan ini beliau sangat berharap akan bisa mengobati kesedihan Ray dan juga dirinya. Karena sedalam apapun menyesalnya mereka itu tidak akan pernah bisa membuat Danny hidup kembali. Akan tetapi jika mereka sadar akan takdir Tuhan yang telah ditentukan untuk mereka dan mereka kuat menerima cobaan ini, mungkin seiring berjalan waktu Sang Pencipta akan memberikan lagi kepercayaan, menitipkan sang buah hati kepada mereka. Dan setelah mendengar penjelasan dari John, hati Ray pun mulai tenang walaupun sempat suatu ketika John sedang keluar untuk memeriksa keadaan di luar kapalnya dikarenakan anjingnya terus menggonggong. Ray mengambil obat penenang berharap bisa menenangkan dirinya. Beruntungnya John keburu kembali dan menghalanginya karena efeknya sangat buruk bagi kesehatan hingga niat Ray untuk menelan obat tersebut tidak jadi. Memang orang tua mana sih yang gak merasa sedih kalau ditinggalkan mati oleh anaknya? Saya rasa hanya manusia yang tidak punya iman lah yang tidak bisa
merasain sedih kehilangan anaknya itu. Oke, kancoet. Beberapa hari kemudian Ray pun kini sadar dan menerima takdir yang maha kuasa atas kematian anaknya. Terlihat pagi itu Ray sedang mandi di dekat kapalnya dengan wajah yang ceria, dan hal itu membuat John yang memandangi dari atas kapal itu bahagia. Thursday, Friday. Dan setelah Ray naik ke atas kapalnya, John melihat ada sebuah kapal yang jaraknya tidak terlalu jauh dari kapal mereka. John yang sudah berpengalaman sebagai seorang marinir, beliau menduga bahwa kapal tersebut ada dalam masalah seperti habis melewati cuaca buruk. Dan beliau pun melihat dari teropongnya di sana beliau tidak melihat ada orang di geladak kapal tersebut. John pun berniat untuk menghubungi kapal itu untuk meyakinkan apakah di sana ada orang atau tidak. Walaupun sebenarnya di sini Ray melarang John karena takut mengganggu liburan mereka. Namun akhirnya Ray pun tidak bisa melarang keinginan suaminya. John pun langsung mencoba menghubungi kapal itu, namun sayangnya beliau tidak mendapati jawaban sedikit pun dari kapal tersebut. This is Yacht Saracen, Victor Kilo 2762, read me, over. Dan saat John kembali ke geladak di sana, Ray melihat dari teropongnya seperti ada sesuatu yang bergerak. Dan ketika John melihat untuk meyakinkannya, ya benar saja di sana terlihat ada seorang pria bertudung tidak memakai baju sedang mendayung menggunakan sampan untuk mendekati kapal mereka. Di sana John pun menunggu si pria tersebut dengan santai, namun dalam benaknya ada juga sedikit rasa penasaran mengapa si pria itu berada di lautan Pasifik ini hanya menggunakan sampan dan apa yang sebenarnya telah terjadi pada kapalnya. Akhirnya si pria bertudung itu pun sampai ke kapal mereka dan John pun menyambutnya dengan ramah. Di sini terlihat dengan begitu jelas ekspresi wajah si pria bertudung ini seperti ketakutan dan langsung masuk ke kapal mereka tanpa izin, entah apa yang sebenarnya sudah terjadi kepada dirinya. Melihat tingkah laku si pria itu demikian, John sedikit merasa heran, namun beliau tidak banyak berpikir lalu masuk dan langsung menghampirinya. Ternyata pria bertudung tidak memakai baju ini bernama Hughie Wariner. Di sini Hugh menceritakan apa yang sebenarnya sudah terjadi kepada dirinya. Ternyata kapal itu adalah miliknya dan dia sudah 32 hari berlayar mengarungi lautan Pasifik menggunakan kapalnya itu. Namun kini kapalnya bocor hingga menyebabkan mesinnya terendam air. Mungkin sebentar lagi kapal itu akan tenggelam. Itulah alasannya kenapa Hugh menggunakan sampan mendekati kapal John yang tak lain untuk menyelamatkan diri agar tidak ikut tenggelam bersama kapalnya. Mendengar pernyataan Hugh demikian, John sebagai seorang marinir mempunyai rasa tanggung jawab untuk memastikan kejadian yang sebenarnya dan berniat pergi untuk mengecek kapal itu. Di sisi lain beliau juga takut ada penumpang lain yang harus diselamatkan. Namun di sini Hugh melarangnya dan menegaskan bahwa dirinya itu sendirian. Namun John tetap tidak percaya karena tak mungkin seorang diri bisa mengendalikan kapal mengarungi lautan Pasifik ini sendirian. Dan ya memang benar, akhirnya Hugh mengatakan bahwa awalnya dirinya berlayar 6 orang dengan bukti memperlihatkan paspor milik mereka, namun kini yang berlima telah meninggal 10 hari yang lalu disebabkan keracunan makanan. Dirinya pun sudah mencoba untuk mencari obat penawarnya, namun sayangnya tidak berhasil sehingga mengakibatkan nyawa mereka berlima tidak terselamatkan. It's a lethal form of food poisoning. I tried everything. Namun John tetap bersikeras mengajak Hugh agar kembali ke kapal itu. Mungkin ada barang berharga yang perlu diselamatkan. Akan tetapi di sini Hugh tetap menolaknya karena menurutnya sudah tidak ada lagi barang berharga yang perlu diselamatkan di kapal tersebut karena semuanya sudah terendam air. Akhirnya John pun tidak memaksanya dan menyuruh agar Hugh beristirahat saja. Lalu Ray pun mengantarkannya. Get as much sleep as you can. Setelah Hugh beristirahat di kamarnya, John menemukan 4 foto wanita di buntelan bajunya Hugh. Dan hal itu tentunya membuat John mulai curiga kepada Hugh. Beliau pun menceritakan hal ini kepada Ray.
Bukannya beliau berprasangka buruk terhadap si Hook ini, akan tetapi beliau tidak percaya begitu saja akan ceritanya yang seperti ada sesuatu yang ditutupinya. Apalagi setelah menemukan foto-foto wanita tersebut di buntalan bajunya. Karena hal itu, John pun berencana untuk pergi ke kapal itu untuk memastikan apa yang sebenarnya sudah terjadi. Just can't swallow it. Any reason? Not really. Just Melihat bahwa Hook sudah tertidur dengan pulas demi untuk menjaga keselamatan dirinya dan juga sang istri, John pun mengunci pintu kamarnya Hook, lalu berpamitan kepada Ray bahwa beliau akan pergi ke kapal itu menggunakan sampan yang dipakai Hook. Karena kalau menggunakan kapalnya, takutnya Hook terbangun sehingga John tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan beliau juga meminta kepada Ray agar tetap berjaga-jaga selama dirinya pergi ke kapal tersebut. load the gun and keep it with you. Do as I say, please. Back soon. Bye. Wait a sec. One, two. Setelah sampai di kapal itu, John pun langsung masuk dan mengamati keadaan di dalam kapal tersebut. Ternyata memang benar geladak bahwa kapal ini sudah terendam air, dan ketika beliau membuka salah satu pintu yang menjadi sebab sumber air itu terus bertambah, John benar-benar dibuat kaget dan juga ketakutan ketika melihat banyak potongan tubuh manusia yang terbawa air dari ruangan tersebut. Karena hal itu, John pun langsung pergi meninggalkan kapal itu dan langsung mendayung sampannya untuk kembali ke kapal miliknya. Di sini John sudah dapat mengklaim ternyata teman Hook yang berlima itu bukan keracunan, melainkan dibunuh oleh Hook dengan cara yang sangat brutal dan biadab. Kemungkinan besar si Hook ini adalah orang yang tidak waras dan setengah psikopat. Di waktu yang sama, Hook juga telah bangun dari tidurnya karena terganggu oleh bisiknya kapal mesin ini, karena Ray menyalakan untuk menjemput John agar tidak kelelahan mendayung sampan tersebut. Di sini Hook mempunyai kecurigaan bahwa John telah menyelidiki kapalnya. Karena hal itu, dirinya pun berusaha dengan keras untuk keluar dari kamarnya lewat atap dan akhirnya berhasil. Memang benar John telah menyelidiki kapalnya dan kini telah mengetahui rahasia kebusukan Hook. Melihat hal itu tentunya membangkitkan amarah Hook dan langsung merebut kendali kapal dari tangan Ray. Di sini Ray membuat kesalahan maklum seorang wanita tidak mengetahui apa yang harus dilakukan dalam keadaan darurat seperti ini. Dirinya terlalu fokus dengan kapalnya, bukannya membiarkan Hook mengendalikan kapalnya lalu mengambil senjata seperti amanat John dan langsung membunuhnya. Karena ketidakmengertiannya itu membuat Ray tersingkir dan pingsan kena tamparan Hook ketika saling mereka berebut pengendali kapal, sementara John yang telah dekat tanpa basa-basi. Beliau pun langsung meloncat ke kapalnya, namun sayangnya nasib sial menimpa John. Loncatannya ternyata kurang tepat sehingga membuat dirinya terkelebak dan tangannya mengenai baling-baling kapal ini. Di sini John semakin yakin bahwa si Hook bajingan ini benar-benar orang jahat. Karena hal itu, John pun gugurukan menyuruh Ray agar melompat dari kapal tersebut karena takut Ray menjadi mangsa Hook selanjutnya. Sayangnya Ray tidak mendengar perintah John karena memang saat itu Ray sedang pingsan, sementara Hook yang melihat hal itu gobloknya dirinya bersikap biasa saja seperti orang yang tidak bersalah dan terus melajukan kapal John. Memang si Hook ini benar-benar orang manusia biadab, orang yang tidak waras dan tidak mengenal balas budi. Ajik kehel aing sama si Hook ini. Melihat kenyataan seperti ini, John pun kembali naik ke sampan dengan luka di tangannya akibat terkena baling-baling tadi. Saat beliau terkelebak sedangkan Hook terus berlayar semakin jauh, John pun tidak putus asa. Maklum, beliau seorang perwira marinir yang sudah berpengalaman selama puluhan tahun berada di lautan. Beliau pun berniat untuk mengejar Hook dengan menggunakan kapal yang bocor tadi.
Setelah sampai, John pun mencoba menyalakan kapal itu, namun sialnya kapalnya tidak juga mau menyala karena memang mesinnya terendam air. Di sini John tidak kehabisan akal, beliau pun masuk ke dalam kapal tersebut dan memompanya agar airnya surut sampai napas John terengah-engah kelelahan. Sementara itu Ray pun mulai terbangun dan sadar dari pingsannya. Di sana terlihat si Hook sedang berjoget bernyanyi gak jelas seperti orang yang tidak waras. Dan tentunya hal itu membuat Ray yang melihatnya sangat muak dan enak, lalu mematikan musiknya. Where's John? Where is he? Ray pun menanyakan keberadaan John. Hook pun menjawab dengan jujur bahwa John pergi ke kapal itu. Ray pun meminta agar Hook memutar balikan kapalnya dan kembali lagi ke kapal tersebut untuk menjemput John. Di sini Hook menolaknya karena mungkin Hook takut John akan membunuh dirinya karena John telah mengetahui bahwa dirinya itu orang jahat. Lalu Hook pun memaksa mendudukkan Ray sambil menggodanya. Yeah, even when you're 80, Ray, you'll still be a beautiful woman. Something I found is that painters, when they... Magnificent. Shit, that sounds like... Di saat Hook lengah, Ray pun masuk ke kapalnya. Tadinya Ray berniat mau menghubungi John di kapal itu. Siapa tahu John bisa memberikan sinyal dari kapal tersebut bahwa dirinya masih hidup. Namun sialnya Hook malah mengejarnya dan meyakinkan kepada Ray bahwa kini kapal itu pasti sudah tenggelam. Dan tentunya John pun ikut mati tenggelam bersama kapalnya. Yeah, yes, it is. Karena hal itu kini Ray menjadi curiga kepada si Hook ini, mengapa dirinya tidak mau bertemu dengan John. Pasti ada sesuatu rahasia yang disembunyikan di kapal itu, dan tentang kematian temannya itu bukanlah keracunan, melainkan pasti Hook telah membunuhnya. Hook pun tidak menyangkal bahwa memang dirinya yang telah membunuh mereka, akan tetapi dengan sebuah alasan, karena mereka telah menyiksanya dan mau mencoba membunuhnya. Alright. You tried to kill me, Ray? Mendengar penjelasan Hook yang tidak masuk akal, Ray pun tidak mempercayainya. Namun ketidakpercayaan Ray akan ceritanya itu ternyata membuat Hook ngotot dibelegek sambil rantang urat behengna, sehingga membuat Ray terpaksa berpura-pura percaya akan ceritanya yang palsu itu. Kill me, do you understand? Yeah. Di sini Ray menjadi yakin bahwa ternyata si Hook ini bukanlah orang yang waras, melainkan penjahat yang kejam setengah psikopat. Setelah kejadian itu, Ray pun pergi ke kamarnya dan mengunci pintu lalu tertidur. Kembali lagi ke John, rupanya usaha John tidak sia-sia. Beliau berhasil membuat air itu reda dan akhirnya kapal pun dapat menyala. Walaupun sampai wajahnya cuma cemong. Dan perlahan-lahan beliau pun melajukan kapal itu untuk menyusul Hook. Sementara itu Ray sudah terbangun dan terlihat di sana Hook sedang lengah karena asyik mendengarkan musik. Dan Ray pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, dirinya pun langsung mencoba mendeteksi keberadaan kapal John. Dan Ray pun sangat merasa bahagia ketika di sana terlihat kapal itu masih memberikan sinyal menandakan bahwa kapal tersebut tidak tenggelam, dan tentunya John pun pasti masih hidup. Dan ya benar, memang John masih hidup. Saracen, listen. Ray pun mencoba menghubungi John dan mereka pun tersambung, namun sialnya di sini alat penghubung John mengalami sedikit kerusakan sehingga membuat Ray tidak bisa mendengar apa yang dikatakan John. Sementara John bisa mendengar apa yang dikatakan Ray. Namun hal itu tidak membuat mereka putus berkomunikasi karena John masih bisa menjawab dengan sebuah kode yang dapat dimengerti oleh Ray, dan John menyuruh Ray agar segera mematikan mesin kapalnya supaya John dapat menyusul kapal mereka.
Tak membuang-buang waktu, saat itu juga Ray langsung masuk ke geladak bawah dan langsung mematikan mesin kapalnya. Walaupun sempat saling kejar-kejaran dengan si Hook sinting ini, namun akhirnya Ray berhasil melemparkan kunci kapal itu ke laut. Namun sialnya di sini Ben, yaitu anjingnya malah mengambil kembali kunci itu. Di sini Ray mau mengambil kembali kunci tersebut dari Ben, tapi sayangnya Hook menjamak rambutnya. Melihat hal itu, Ray pun berlari dan masuk ke sebuah kamar mandi, namun Hook menghampirinya dan mendobrak pintu kamar mandi tersebut dengan ekspresi wajah seperti orang yang tidak waras, membuat telinga Ray bising dan juga ketakutan. Akhirnya Ray pun terpaksa keluar dengan sebuah rencana dan pura-pura bersikap baik kepada Hook demi untuk mengambil kepercayaannya agar Hook tidak mencurigai dirinya lagi yang tetap berniat mau menjemput John. Friends. Sedangkan saat itu John yang sedang mengukur jarak antara kapalnya dengan kapal yang dinaiki Ray, beliau dibuat sangat terkejut ketika melihat air itu naik kembali. John pun bergegas menuju ruangan mesin dan mencari celah untuk mengeluarkan air tersebut. Saat John naik ke atas untuk bernapas, Ray kembali menghubunginya. John pun langsung bergegas berjalan menghampiri dan menerima panggilan itu. Di sini John pun langsung memberikan sebuah kode darurat bahwa kapalnya akan tenggelam. Akan tetapi beliau belum bisa memastikan entah berapa jam lagi kapal tersebut akan tenggelam. Dan tentunya kabar itu membuat Ray sangat sedih. Namun Ray berjanji bahwa dirinya akan menjemput John saat senja tiba. Entah punya rencana apa di sini Ray agar dapat menepati janjinya, karena sudah jelas jika Ray meminta kepada Hook untuk menjemput John, pasti Hook menolaknya. Apa mungkin Ray nekat berniat untuk membunuh Hook saat Hook lengah agar suaminya bisa terselamatkan? Dan ketika Ray mengucapkan bahwa dirinya mencintai John, komunikasi mereka terputus dikarenakan kerusakan di kapal John sudah semakin parah. John. John, do you read me? Melihat Ray menangis dengan terisak-isak, Hook pun menghampirinya dan membelai rambut Ray dengan ekspresi wajah yang pika sebelen, membuat Anda yang melihatnya araratel perut ingin memukulnya. Di sini Ray kembali melanjutkan rencana, yaitu dengan terpaksa memberikan Hook pelukan dan juga martabaknya agar Hook terlena dan lemas. Saat sedang panas-panasnya mereka emplu dan Ray pun menggulur waktu dengan pura-pura mau pergi ke kamar mandi. Padahal yang sebenarnya Ray pergi ke atas geladak kapal dan mengambil sebuah senjata shotgun yang tak lain untuk melenyapkan nyawa Hook si brengsek ini dari muka bumi. Namun lagi-lagi sialnya di sini Ben malah menggonggong, membuat Hook curiga. Beruntungnya Ray kembali mengalihkan perhatiannya dengan pura-pura mengambilkan rokok dan memberikannya lagi ke Hook martabaknya, sehingga mereka pun kembali empu dan sampai lemas. Sementara itu kapal yang dinaiki John semakin parah terendam air, dan ketika John masuk ke sebuah ruangan mengambil drum bahan bakar dan lentera untuk menghangatkan badan, naasnya badai besar dan petir menyambar salah satu tiang layar kapal itu hingga tepat jatuh menghalangi pintu ruangan di mana John berada, membuat John tidak bisa keluar dan terjebak di ruangan tersebut. Kembali lagi ke Ray yang kini sudah berhasil mengambil kepercayaannya Hook, namun masih belum juga berhasil untuk membunuhnya. Namun dirinya tidak putus asa demi menyelamatkan suami tercinta. Kali ini Ray akan mencoba melumpuhkannya terlebih dahulu dengan menggunakan perasan lemon yang dicampuri obat penenang dengan dosis yang sangat tinggi.
Dan rencana Ray pun berhasil karena memang Hook telah mempercayainya. Hook menerima tawaran Ray ini dan langsung meminum air lemon tersebut sampai habis. Sedangkan Ray pergi berpura-pura mau mengganti pakaian. Okay, good. Padahal yang sebenarnya Ray kembali ke atas geladak kapal dan mengambil kembali senjata shotgun yang tadi dengan mengisi penuh pelurunya agar puas untuk membunuh Hook. Akan tetapi sialnya ketika Ray belum bersiap-siap keburu bertemu dengan Hook, dan Hook pun berusaha merebut senjata tersebut dari tangan Ray. Namanya juga wanita, tenaganya juga tidak seberapa, sehingga Hook berhasil merebutnya setelah membanting tubuh Ray. Beruntungnya bidikan Hook meleset sehingga tidak berhasil membunuh Ray disebabkan kepalanya oleng ranyai terpara ruguh efek obat penenang yang tadi diberikan Ray, hingga membuat Ray mempunyai kesempatan kabur dan mengambil senjata pistol. Ray pun lalu masuk ke sebuah kamar dan menguncinya. Dan saat Hook mau membuka pintu tersebut, Ray pun menembakkan senjata dan tepat sasaran sehingga mengeluarkan darah. Di sini Ray mengira bahwa itu adalah Hook, dan ketika dibuka tiba-tiba Hook keluar dari persembunyiannya dan langsung mencekik Ray. Beruntungnya Hook keburu lemas dan pingsan sehingga membuat nyawa Ray tidak jadi melayang, dan ternyata yang tadi modar itu adalah anjingnya. Ray pun langsung meringkus si Hook dan menguncinya di sebuah kamar, dan kali ini Ray lebih hati-hati, atapnya pun dipaku dan dengan paten agar Hook tidak bisa keluar. Tadinya Ray mau membunuh Hook, namun ternyata dirinya tidak tega karena masih mempunyai keimanan yang bersarang di dalam dadanya, tidak buas dan sejahat Hook. Ray pun mencoba menyalakan mesin kapalnya, namun naasnya kapalnya tidak juga mau menyala karena bahan bakarnya habis. Ray pun terpaksa menaikkan layarnya dan balik ke arah John untuk menyelamatkan John. Sementara itu badai besar datang dan mengombang-ambingkan kapalnya, namun semua itu tidak menurunkan semangat Ray untuk menyelamatkan sang suami tercinta. Ini mah benar-benar istri idaman, rela mengorbankan apapun demi sang suami, dan patut dicontoh sikapnya si Ray ini oleh istri-istri lain. Oke kan Joet? Di sana Ray tidak henti-hentinya melihat ke sana kemari berharap dirinya melihat tanda-tanda keberadaan John. Sementara John masih terjebak di ruangan kapal itu, dan kini keadaannya semakin mengkhawatirkan karena airnya terus naik sehingga menenggelamkan di ruangan tersebut. John pun terus berusaha untuk keluar dari ruangan itu dan mencoba membuka pintu atapnya, namun naasnya pintunya sama terkunci. Di sana John masih tetap bisa bertahan hidup dikarenakan sebuah pipa yang membuatnya masih bisa bernapas. Akhirnya John pun mengambil keputusan mengambil napas panjang yang terakhirnya dari pipa tersebut, lalu keluar dan menerobos lewat ke bawah geladak kapal tersebut. Walaupun sebenarnya kemungkinan besar untuk selamatnya sangat tipis, akan tetapi Yang Maha Kuasa melindunginya hingga John berhasil keluar dan muncul ke permukaan dengan napas yang sangat sesak. Setelah mengambil lentera bahan bakar dan juga membuat rakit dari bagian kapal tersebut dengan rasa sedikit kesal dan juga muak ke kapal ini yang hampir membunuhnya, John pun membakar kapal tersebut, namun bukan semata-mata karena hanya emosi saja, melainkan beliau juga bertujuan untuk memberikan tanda keberadaan yang terakhir kalinya kepada Ray bahwa dirinya masih hidup, karena tadi Ray telah berjanji akan menjemputnya saat fajar tiba. Dan memang upaya John pun tidak sia-sia. Ray yang saat itu sedang berusaha untuk menemukannya melihat kobaran api tersebut dan langsung mau menghampirinya. Di waktu yang sama Hook yang telah terbangun dari tadi berusaha untuk melepaskan ikatannya dengan menggesek-gesekannya ke sebuah kaca, dan dirinya pun berhasil lalu mendobrak pintu. Ray pun menyambutnya di tangga dengan menembakkan pistol harpun ke bahunya, lalu menghajarnya sampai babak belur, kemudian membuangnya dengan cara yang hina namun masih berperi kemanusiaan.
Dan setelah itu Ray pun menembakkan suara ke arah yang mana tadi ada kobaran api, berharap dirinya melihat John berada di sana dan masih hidup. Usaha Ray pun berhasil. Atas cahaya suara tersebut, di sana Ray melihat dengan sepintas seperti ada sesuatu yang terapung di permukaan laut itu. Karena hal itu Ray pun mengambil sebuah senter dan ketika disorotkan ke arah tersebut, ternyata itu adalah John yang terapung di atas rakit yang sudah kelelahan dan hampir putus asa. Di sini Ray merasa bahagia ketika melihat sang suami masih hidup dan Ray pun langsung menghampiri menggapai tangan John membantunya naik ke kapal itu. Dan mereka pun langsung berpelukan untuk saling melepaskan rindu sampai meneteskan air mata. Gara-gara nolong si Hook brengsek, makhluk yang gak mengenal balas budi, liburan mereka menjadi hancur. Untungnya mereka selamat. Oke, kan coy. Saat Fajar tiba di sana, mereka melihat pelampung yang dipakai untuk membuang Hook terombang-ambing mendekati kapal mereka. John pun menyambutnya dan langsung mengkail pelampung tersebut. Karena sudah tahu si Hook ini adalah makhluk biadab, Ray pun menembaknya pelampung itu dengan suar dan inilah yang terjadi. Ternyata pelampung itu sudah kosong. Sementara Hook entah pergi kemana, syukur-syukur kalau ditelan hiu. Setelah itu terlihat di sana John sedang mencuci rambut Ray yang habis berenang. Kemudian John meninggalkannya sejenak untuk mengambilkan sarapannya, sementara Ray menunggunya dengan mata terpejam. Dan ketika John masih di bawah rambut Ray, ada yang membelainya sementara Ray mengira bahwa itu adalah John. Dan ketika Ray memegang tangannya, seketika itu dirinya kaget, ternyata itu adalah Hook yang mau membunuhnya. John yang telah kembali melihat kalangkang dari layar kapal itu bahwa Ray dalam bahaya. Melihat hal itu, beliau pun langsung mengambil suar dan menembakkannya tepat ke hulu Hook, membuat Hook ngajuralit labuh kahanap dan langsung modar dengan cara yang sangat waas. Ray dan John pun kembali berpelukan dan film pun tamat. Ending yang membagongkan.